Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuncoro Jatiningrum, NIM 330 2019 0183. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan Islam. Yang pertama yaitu sejarah keuangan publik Islam, yang kedua karakteristik keuangan publik Islam, yang ketiga instrumen pembiayaan publik Islam, yang keempat kebijakan fiskal pembiayaan Islam. Yang pertama yaitu sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Untuk memahami sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah, kita dapat melihat pada praktik dan keputusan pemerintah Rasul dan para sahabat yang mana sebagai kepala negara. Pada waktu Rasul pertama sekali datang ke Madinah, keadaan masih sangat kacau dikarenakan belum adanya pembagian tugas ataupun pemerintah yang berkuasa. Tapi ketika Rasul mulai memimpin, beliau mengadakan perubahan yang memukau, mulai dari pembagian tugas, menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan, membimbing para sahabat yang kelak akan menggantikannya sebagai kepala negara, mengadakan institusi-institusi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Dua hal penting yang dilalui Rasul ketika menjadi kepala negara adalah: 1. Merubah kebiasaan orang pada masa itu yang berhubungan dengan ritual, norma-norma, dan lain-lain. Kedua, berusaha menegakkan negara yang baru dibentuk walaupun dengan keadaan keuangan yang kacau balau dikarenakan belum adanya sumber keuangan yang tetap. Sumber utama keuangan negara pada masa Rasulullah. Pada masa awal Rasulullah membangun negara Madinah, kas keuangan negara hampir tidak ada dan hampir seluruh orang yang bekerja tanpa menerima upah. Tentara pada zaman Rasul belum ada yang formal atau memiliki upah yang tetap seperti halnya sekarang, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Situasi seperti berubah setelah turun wahyu dari Allah. Surat An-Anfal, rampasan perang. Surat ini di dalamnya pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang, yaitu 1/5 bagian adalah untuk Allah dan Rasulnya, yaitu digunakan untuk kesejahteraan umum dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian pada tahun kedua setelah Hijriah, sedekah fitrah diwajibkan, dan pada tahun ke-9 setelah Hijrah zakat diwajibkan, dan pada masa ini mulai ada pembagian pegawai yang mengelola zakat. Mereka digaji tidak secara resmi, tapi ada dana tertentu dari zakat tersebut. Yang kedua, sumber sekunder keuangan negara. Di antaranya yaitu 1. Uang tebusan untuk tawanan perang. Yang kedua, pinjaman-pinjaman. Yang ketiga, rikas atau harta karun temuan pada periode sebelumnya Islam. Yang keempat, amwal fadlah, yaitu berasal dari harta orang muslim yang tidak mempunyai waris atau barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang kelima, wakaf, harta benda yang didedikasikan untuk umat Islam yang disebabkan karena Allah dan hartanya disimpan di Baitul Mal. Yang keenam yaitu nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada orang-orang muslim yang kaya ketika untuk menutupi pengeluaran negara yang sedang dalam keadaan darurat. Yang kedua yaitu keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Khalifahan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul. Pada masa pemerintahan Abu Bakar banyak terjadi kemurtadan, tapi dengan kelihayannya memimpin, beliau dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam masa jabatan beliau telah menyelesaikan masalah kemurtadan, cukai, dan orang yang enggan membayar zakat. Beliau sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan pendistribusian zakat tersebut.
Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruqi. Pada masa ini kita perlu mengetahui beberapa masalah yang telah dilewati oleh Khalifah Umar, di antaranya Baitul Mal. Pada abad ke-16, Umar mendirikan Baitul Mal dalam upaya menyimpan pengumpulan dana-dana. Baitul Mal ada yang di ibu kota negara dan juga cabang-cabangnya di daerah lain yang ada di bawah kekuasaan Islam. Harta yang ada dalam Baitul Mal tersebut dianggap sebagai harta orang muslim, sedangkan khalifah dan amir ainnya hanyalah pemegang yang sudah diberi kepercayaan. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal, Umar mendirikan lembaga keuangan negara pertama yang disebut dengan Al-Diwan. Sebenarnya itu adalah kantor yang ditujukan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Yang kedua, kepemilikan tanah. Sepanjang kepemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan dan disinilah mulai timbul permasalahan tentang pembagian. Setelah melakukan proses syura, Umar memperlakukan tanah-tanah itu sebagai fai. Yang ketiga, zakat dan usyur. Ini adalah bayaran yang diambil dari para petani atau peternak untuk menjaga keamanan peternakannya atau pertaniannya. Yang keempat, pembayaran sedekah oleh non-muslim. Sebagai contoh adalah suku Bani Taklib yang beragama Kristen. Pertamanya mereka diwajibkan membayar jizyah, tapi karena mereka merasa gengsi, akhirnya meminta untuk membayar sedekah 2 kali lipat. Yang kelima, mata uang. Pada masa Nabi dan sepanjang masa Khulafaur Rasyidin, mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar, sebuah koin emas, dan sebuah koin perak pada saat bobot untuk satuan dirham belum sama, dan masa Umar ditetapkan bahwasanya bobot untuk 1 dirham 14 kirot. Yang keenam, klasifikasi pendapatan negara. Pada periode awal Islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Umar dengan adanya klasifikasi. Pendapatan dibagi atas 4 jenis: zakat dan khums dan sedekah, kharaj, fai, jizyah, usyur, dan sewa tetap tahunan tanah. Berbagai pendapatan yang diterima dari segala sumber. Yang ketujuh, bagian pengeluaran yang sangat penting adalah dana pensiun, kemudian dana pertahanan negara, dan dana pembangunan. Yang ketiga, pada masa kekhalifahan Utsman. Khalifah Utsman adalah khalifah ketiga. Pada 6 tahun pertama kepemimpinan beliau dapat menaklukkan beberapa daerah baru seperti Bal, Kabul, dan lain-lain. Khalifah Utsman masih mengikuti cara yang dilakukan Khalifah Umar dalam pemerintahannya untuk negara-negara yang ditaklukkan ketika itu. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, digali aliran air, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan ditegakkan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian yang tetap. Yang keempat, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Utsman, Ali terpilih menjadi khalifah dengan suara bulat. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat menjalankan keuangan negara. Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan khums atas ikan atau hasil hutan. Berbeda dengan Khalifah Umar, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pembiayaan publik Islam. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan kewajiban langsung dari Allah. Bayar zakat adalah khusus individu muslim mampu secara material sampai nisab, dibebankan atas stok kekayaan atau keuntungan, bukan modal kerja. Tingginya tarif zakat dipengaruhi oleh semakin tinggi pengelolaan manusia terhadap alam, semakin kecil tarif zakatnya. Tingginya tarif adalah proporsional. Yang kedua adalah usyur, merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada pedagang, ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. Pembayaran usyur adalah pedagang muslim dan non-muslim, dibebankan atas volume perdagangan. Biasanya tarif dipengaruhi oleh
tarif yang dipungut oleh partner dagang, kemampuan bayar, besarnya jasa yang diberikan pemerintah. Temporer, ketika terjadi perdagangan yang tidak fair, tarif dikurangi untuk meningkatkan perdagangan yang tidak fair. Yang ketiga yaitu kharaj. Kharaj merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah pada pengguna lahan negara atau tanah lain. Tingginya tarif semakin tinggi dengan kondisi 1. Kualitas tanah dan jenis tanaman lebih baik, metode produksi atau peran SDM lebih rendah, nilai hasil produksi maksimal 50%, dipungut secara permanen berkala. Yang keempat, jizyah merupakan kewajiban yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi atas pelindungan jiwa, properti, ibadat, dan tanggung jawab militer. Dipungut dari non-muslim zimmi yang tinggal di daerah Islam. Tingginya tarif dipengaruhi oleh kemampuan material pembayar jizyah, bisa dibayar individual atau kolektif. Dipungut permanen kecuali jika zimmi pindah ke agama Islam, maka ia terkena kewajiban muslim. Yang selanjutnya, ghanimah merupakan harta yang diperoleh secara paksa melalui perang, ditujukan terutama untuk keperluan perang dan kesejahteraan tentara. Sebagian dialokasikan untuk sabilillah sebagai tarif zakat yang dikenakan atas harta temuan. Fai merupakan harta yang diperoleh dari non-muslim secara damai. Prinsipnya adalah pemanfaatan harta yang menganggur, dimiliki oleh pemilik asal jika ia masih hidup atau masuk ke Islam, dan menjadi milik negara apabila pemilik meninggal tetap dalam keadaan non-muslim. Beberapa pendapat bisa dikatakan fai seperti jizyah, upeti, bea cukai, denda, kharaj, amwal fadilah, dan seterusnya. Amwal fadilah yaitu harta yang diperoleh karena tidak ada yang memiliki, baik karena ditinggalkan pemiliknya atau tanpa waris. Nawaib merupakan pungutan yang dibebankan pemerintah kepada orang tertentu untuk tujuan negara, misalnya untuk pertahanan negara. Pemungutan dilakukan secara purposif untuk kepentingan darurat, dikenakan atas orang kaya saja. Wakaf merupakan harta yang sukarela diserahkan kepemilikannya oleh seorang muslim untuk digunakan kemaslahatan umat Islam, dikhususkan pada harta yang memiliki jangka panjang. Tidak ada ketentuannya mengenai besaran, tergantung kepada wakif. Yang selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang instrumen pembiayaan publik. Berbagai instrumen yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan, karena pada hakikatnya ini adalah muamalah. Kecuali dalam hal zakat, ada beberapa instrumen yang digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik, diantaranya zakat, aset, dan perusahaan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.